Ya, di video kali ini gue bakal ada pembuktian kalau di websitenya si Semuan Pasito Mini ini dia tertuliskan, dia ngeklaim bahwa dia memiliki power output yang stabil sampai akhir, dia memiliki flavor yang stabil juga sampai baterainya benar-benar habis. Jadi gue bakal buktiin dan jangan skip-skip videonya, tonton sampai habis. Hai, di video kali ini gue kedatangan si Semuan Pasito Mini. Ya, gue dikirimin dari Semuan. Thank you buat Semuan. Ini adalah seri produk terbarunya Semuan, Semuan Pasito Mini. Ini adalah seri Pasito yang paling kompatibel, yang paling terbaru dengan lebih desain yang lebih compact. Ya, gue dikirimin juga coilnya yang mesh 0,8. Dan dari packagingnya kita bahas dulu dari luarnya. Eh, ini dia ngangkat temanya kayak komik atau manga gitu dari desain depannya. Dan di sini tertuliskan dia 1100 mAh dan cartridge yang bisa nampungnya 3,5 mili dan mesh coil. Dan jenis mesh coilnya ada 3 jenis, ada 0,6, 0,8 sama 1 ohm. Dan juga di sini tertuliskan dia adalah compact dari segi kapasitor ini. Oh iya, sebelumnya gue kemarin udah bikin video unboxing juga sampai akhir, gue sampai nyobain cuman error, jadi gue bakal ulangin dan gue ceritain experience gue selama sehari pakai si Pasito Mini ini. Oke, ini dia yang didapetin di kemasannya, ada installation tips dan ada manual book juga nih. Dan di sini kita juga dapat kabel USB Type C warna merah putih. Ini keren sih menurut aku. Dan finishingnya juga ada logo semuanya. Jadi niat dia bikin sampai ke dalam kemasannya. Dan coil yang terpasang kemarin ini sebelumnya adalah 0,6, yang di sini ada coil 1 ohm. Jadi yang 0,8-nya dia nggak include dalam kemasannya, tapi karena gue dikirimin jadi gue bisa cobain yang itu. Dan kemarin gue udah cobain yang 1 ohm dan juga sekarang gue pakai yang 0,8. Gue belum cobain yang 0,6 karena gue ingin nyobainnya di coil. Gue pengen nyobainnya pakai liquid freebase karena cartridge-nya cuma ada satu, jadi gue next kalau udah habis liquidnya gue bakal cobain freebase. Cuman ada ini di kemasannya, coil 2 dan juga kabel USB Type C. Dan di Pasito Mini sebenarnya ada banyak varian warna. Ini adalah warna gold wet, gold wet, wet gold. Ya itulah. Ada juga yang limited edition dari warnanya. Dan di sini adalah finishingnya gunain kulit sintetis gitu. Dan ada tertuliskan Pasito Mini, di belakang sini ada Semuan. Ini kece sih, wet goldnya. Dan di sini ada tombol fairing dan tombol adjust untuk mode. Jadi di sini wattnya tidak bisa kita ubah sesuai yang kita mau, cuman dia ada 3 mode. Mode low, mode medium dan juga mode high. Jadi ada 3 mode. Dan itu udah kayak naikin watt lah kayak gitu. Cuman Semuan udah ngasih modenya itu, jadi chipnya nanti yang ngatur untuk wattnya udah langsung auto keatur. Dan untuk airflow-nya ada di sini. Ini airflow-nya adjustnya cuma ke atas dan ke bawah, jadi dia lubang yang kayak gini dong. Nah ini kuat nampung 3,5 mili. Dan di sini untuk ngisi liquidnya, dan lubangnya cukup besar, jadi kalau kalian pakai liquid pipet kayak gini aman lah, nggak bakal tumpah. Dan oh iya, drip tipnya ini nggak kayak Pasito yang sebelumnya. Pasito yang sebelumnya drip tipnya tuh bisa diganti, dan yang ini nggak bisa. Tapi eh selama gue pakai sehari ini familiar banget sih di mulut, karena dia ukurannya tuh sama kayak ini, kayak sedotan
kita minum es. Jadi menurut gue sama, jadi familiar lah di mulut, kayak nggak beda, kayak lagi nyedot es aja. Terus cara ngaktifinnya cuman seperti biasa, tekan tombol 5 kali. Ketika dia mati dan nyala ada flash warna putih ya, kayak gini. Dan di bawahnya ada fan dan juga port charger USB Type C, belakangnya kosong. Dan ya, dari desainnya ini dia ngusung masih gunain Pasito yang lama, jadi dia tetap gunain desain Pasito, cuman bedanya dia lebih compact, lebih kecil dibandingkan seri-seri sebelumnya, Pasito dan Pasito 2. Dia lebih kecil, dia yang paling kecil sih. Jadi ya lumayan lah ukurannya bedanya. Cuman dari segi pot-pot yang ada, ini menurut gua kan lebih besar ya. Biasanya kalau dia tinggi atau panjang gitu diameternya dia lebih kecil. Cuman kalau dia lebar gitu biasanya pendek. Dan si Pasito Mini ini dia besar dan juga panjang. Ini, tapi menurut gue sama aja, nggak dari segi kecakapannya juga masih cakep, karena dia punya apa ya, punya ciri khas sendiri dari Pasito. Kalau kalian lihat dari jauh pasti udah kelihatan ini adalah mod Pasito, kayak gitu. Dan selama gue pakai sehari ini gila sih, modnya asik banget buat long vape. Jadi gue kemarin cobain pakai liquid 30, gue pakai liquid ini 30 mg dari Ashline. Dia VJ-VJ-nya 50-50. Cuman ya ini dia, di coil meshnya yang 1 dan juga 0,8 gue yang udah cobain itu di seperti di adjust nicknya. Jadi ketika kita puff dia bener-bener nggak rasa garuk, tapi flavornya sih bener-bener mantep. Flavornya 90% keluar, dan juga dinginnya juga keluar, dan tebel, serius. Nih coba gue cobain dulu. Ini gunain nick 30 tanpa ada rasa garuk. Ini bener-bener asik banget sih, gue banget, karena gue gak bisa nick tinggi. Jadi ini menurut gue asli, ini gue banget demennya. Gua sebelumnya nggak bisa pakai nick tinggi dan juga nggak bisa long puff, tapi di sini asik bener buat long puffnya, nggak bohong gua cuy. Ini kalau nggak long puff nggak asik cuy, serius. Di sini bener-bener long puff, dari rasanya keluar, flavornya tebel, dinginnya dapet, dan nggak ada rasa garuk. Jadi kemarin awalnya gue pengen nyobain pakai yang coil mesh yang 1 ohmnya ini, karena gue ragu kenapa nggak ada rasa garuk-garuknya di tenggorokan. Jadi gue pindah ke 0,8 karena gue biasanya 30 tuh udah batuk-batuk gitu. Cuman kenapa di sini nggak ada rasa nicknya, jadi akhirnya gue ganti di 0,8. Malah asik, lebih asik di sini. Flavornya yang dihasilin lebih tebel dibandingin yang 1 ohm. Jadi dia lebih tebel di 0,8. Jadi gue prefer di 0,8. Gue udah pakai seharian, dan ya bisa gantiin si Hotchick R234 ini. Gue lagi males ribet keluar, gue langsung bawain terus. Ya males ribet bawa liquid, bawa gede-gede. Dan di sini bener-bener kayak lagi pakai ayo gitu, bukan kayak pakai pot. Jadi dia kayak RDA ngepuffnya. Seasik itu cuy, serius. Dulu gue nggak pernah bisa long puff, cuman di sini karena ya bisa, karena nggak garuk, rasanya tebelnya. Ketika kita long puff ya pasti kita pakainya jadi long puff kayak gitu. Dan kelebihannya, desainnya cakep,
dan finishingnya ini enak digenggam, dan juga flavornya bener-bener tebel ya, kayak lagi pakai mood dan RDA kayak gitu. Cuman sayangnya ini pasti lebih boros sih dibandingkan, ya kan, liquidnya lebih boros. Gue kemarin isi full aja nih udah habis 3 mili ya, karena makanya long puff jadi dia lebih boros. Dan gue bakal cobain di freebase, kalau emang ini cocok buat freebase gue bisa gantiin daily gue pakai ini karena lebih compact ya, emang lebih enak dibawa-bawa, lebih kecil. Oh ya, dan sekalian juga gue kemarin nyobain, karena gue kemarin buka di webnya, dia jelasin bahwa dia ngeklaim si baterainya itu dia bisa ngasih power yang stabil sampai di low powernya, di low baterainya. Dan ya, ini adalah persentase baterai di bawah 50, warnanya biru karena persentase baterainya itu ada 3. Dia merah itu kalau di bawah 30%, biru ini 30 ke atas sampai 50, lalu di putih ini 60 sampai 100%, dan ini udah ke 50 ke bawah. Dan powernya belum ada menurun menurut gua, flavornya juga masih tebel ya, masih sama kayak yang kemarin waktu LED-nya masih putih. Beneran ini asik banget cuy. Jadi kemarin di dalam kemasannya kita nggak dapat yang 0,8, jadi gua kemarin dikiriminnya juga dikasih coil yang 0,8, dan menurut gua ini lebih prefer, lebih enak, flavornya lebih tebel, dan juga dinginnya dapet, manisnya keluar semua, rasanya juga detail. Serius, gue ini menurut pendapat gue ya, gue gak ada ngelebih-lebihin, jadi apa yang gue dapetin gue sampein aja lah. Dan btw gue selalu pakai yang antara full dan setengah, karena buat long puff kalau ditutup ya kayak macet aja gitu, lebih enak yang dibuka full dan setengah lah. Beneran nih potnya asik banget dari segi kelebihannya tadi, dan desain yang compact. Lalu buat kekurangannya menurut gua dia terlalu besar dan agak berat kalau dibandingin dari pot-pot yang lain. Jadi di sini juga kita nggak dapet tempat buat lanyardnya, jadi kita kalau mau pakai lanyard ya pakai lanyard yang karet yang bulat itu, kita pakein di sini terus digantungin. Tapi menurut gua kalau ini dipakein lanyard, kita kalungin, kayaknya sedikit lebih berat di leher, jadi kerasa capek mungkin ya, jadi ya begitu. Dan di sini karena pin konektornya ada di sebelah kanan, dari sebelah sisinya pokoknya kanan atau kiri, jadi kita nggak bisa asal masukin si apa namanya, si cartridge-nya. Jadi kita kalau mau masukin cartridge, kita dilihat coilnya ada di sebelah mana, kita pasang. Dan di sini udah magnet jadi aman, nggak bakal jatuh juga. Iya, ini adalah hari ketiga gua pakai Pasito Mini. Kenapa gua sampai hari ketiga? Ya aku bagian nyobain si baterainya ini yang ngeklaim katanya dia bisa ngasih power yang stabil sampai di low baterainya 30%. Ini udah merah baterainya di bawah 30% artinya. Dan gue bakal cobain powernya apakah masih stabil atau seperti yang diklaim atau enggak. Langsung aja cobain.
Ya ini udah 30% dan bener gua real, gua nggak nambah-nambahin, gua nggak ngelebih-ngelebihin, gua bakal ceritain apa real yang gua dapetin, gua nggak bakal tambahin atau kurangin. Ya ternyata di 30%-nya emang bener dia masih masih kuat powernya, flavornya masih tebal, rasanya juga masih detail, dan seperti kemarin yang gua nggak dapetin rasa TH-nya sama sekali di sini, kayak bener-bener dihilangin. Mungkin karena liquid dingin ya. Gue pengen nyobain juga next di short atau videonya. Gue bakal bikin experience untuk berapa hari ke depan. Gue bakal ganti-ganti liquid dan pakein freebase dan juga salt lick. Ya beneran emang mantep. Dan ini hari ketiga gue belum ada charger sama sekali, jadi gue sengaja buat nungguin sampai dia merah. Wow, baterainya habis guys. Nih, nggak bisa di. Wow, sampai baterainya habis. Dan tadi yang terakhir, puffnya masih bener-bener oke. Bener-bener gak bohong, serius. Ini mantep sih. Dari baterainya juga dia ngasih power yang stabil bener, dari awal sampai akhir bener-bener udah gak bisa dipakai. Nah, cuman bisa dimatiin aja. Oke, itu aja. Jadi gua sampai hari ketiga sekalian gue pengen nyobain yang diklaim di websitenya dia, apakah benar atau cuman klaim-klaim doang. Jadi ternyata emang benar, dia nggak bisa ngasih power yang stabil sampai di akhir. Jadi thank you udah mau nonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe. Dan juga buat kalian yang mau dikomerin dari video-video yang kemarin dilanjutin, silahkan komen di bawah atau bisa DM ke Instagram saya. Jadi terima kasih banyak.